Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Fadila Maulida, NIM E 2018-2241. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret garis kemiskinan di Indonesia pasca reformasi. Kemiskinan bukanlah hal yang asing di telinga kita. Hingga saat ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Segala upaya dilakukan untuk memberantas kemiskinan ini. Nah, salah satu upayanya yaitu dengan mengidentifikasi kemiskinan tersebut. Nah, dari identifikasi tersebut lahirlah sebuah konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Konsep pemikiran itu yaitu membentuk dua sudut pandang yang berbeda dalam memandang kemiskinan. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang pengukuran, yang memandang kemiskinan itu terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang penyebab. Nah, sudut pandang penyebab ini memandang kemiskinan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Nah, dari berbagai upaya tersebut terbukti bahwa pada tahun 1970 hingga 1990 Indonesia dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hingga Bank Dunia mencatat pada periode tersebut hubungan rasio kepala di Indonesia menurun hingga 28,6%. Namun, apa yang terjadi? Pada pertengahan tahun 1997 terjadilah krisis yang sehingga menyebabkan kemiskinan kembali naik hingga puncaknya pada pertengahan tahun 1999. Nah, pada pertengahan 1999 ini kemiskinan kembali naik hingga 23%. Nah, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya hingga pada tahun 2005 kemiskinan kembali menurun hingga 16%. Namun tidak lama setelah itu, pada tahun 2006 kemiskinan kembali meningkat hingga 17,5%. Dan tetap pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk menekan kemiskinan. Nah, pada awal Juli 2017, Biro Pusat Statistik mengumumkan bahwa kemiskinan hingga Maret pada tahun 2007, kemiskinan turun hingga 16,58% dari banyaknya jumlah penduduk. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam studi kemiskinan, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Apa sih pendekatan objektif dan pendekatan subjektif itu? Pendekatan objektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh orang lain, terutama oleh para ahli, yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standar kehidupan. Lalu, bagaimana dengan pendekatan subjektif? Pendekatan subjektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri, yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari perbandingan orang miskin yang dibandingkan dengan orang kaya yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan pendekatan itu, BPS mencatat pada tahun 2010 hingga 2015, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan, walaupun penurunannya itu sangatlah tipis. Pada tahun 2010, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan sebanyak 13,3%. Pada tahun 2011, Indonesia mengalami penurunan sebanyak 12,5%.
Pada tahun 2012, Indonesia mengalami penurunan sebanyak 11,7%. Pada tahun 2013, Indonesia mengalami penurunan sebanyak 11,5%. Pada tahun 2014, Indonesia mengalami penurunan sebanyak 11%. Dan yang terakhir, pada tahun 2015, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan sebanyak 11,31%. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.